Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Siti Maria Munjiat SS MPDI dan teman-teman yang kami hormati. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yakni pembelajaran secara daring seperti sekarang ini. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Cahaya Bahtiar, sebagai moderator dan sebagai pemateri yang ketiga. Yang kedua, saudari Afi Fitriani sebagai pemateri yang kedua. Yang ketiga, Inmi Nuraini sebagai pemateri yang kedua. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu saudari Afi Fitriani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afi Fitriani ingin sedikit memaparkan mengenai pendidikan, akidah, dan akhlak serta pendidikan ibadah dan sosial. Yang pertama, pendidikan akidah merupakan suatu proses pembinaan maupun pemantapan kepercayaan yang ada di dalam diri seseorang sehingga mereka mempunyai akidah yang lebih kuat dan benar. Sedangkan pendidikan akhlak merupakan proses pembinaan maupun pemantapan budi pekerti yang dilakukan oleh pendidik ataupun guru kepada para peserta didik agar mereka mempunyai akhlak yang baik atau bisa disebut juga dengan akhlakul karimah. Mengenai pendidikan akidah dan akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Umar radhiyallahu anhu aidon, bainama nahnu julusun inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zata yaumin, idh tala'a alaina rajulun, syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad fa akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari syarrihi wa khairihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama manis sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alatah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summan talaqa falabithtu maliyan. Qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu bi'a'lam. Qala
fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Demikian merupakan hadis mengenai pendidikan akidah dan akhlak. Proses penyampaian materi pendidikan akidah dan akhlak ini dapat dilakukan dengan cara pengajaran, bimbingan, pembinaan, maupun latihan. Dengan penerapannya, pendidikan akidah dan akhlak ini harus menggunakan metode yang relevan sehingga tujuan yang ingin dicapaikan sesuai dengan keinginan. Misalnya menggunakan metode ceramah, di mana cara penyampaian materi ini dilakukan melalui penuturan secara lisan yang disampaikan pendidik kepada para peserta didik. Dalam metode ini bisa juga dibantu dengan alat bantu seperti gambar, peta, maupun yang lainnya. Atau bisa juga dengan metode tanya jawab, di mana seorang pendidik menyajikan pelajaran berupa bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Dalam metode ini memotivasi para peserta didik agar terus-menerus menggali pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan oleh seorang pendidik maupun guru. Selanjutnya, pendidikan ibadah dan sosial. Pendidikan ibadah merupakan suatu proses pelatihan, pengajaran, dan bimbingan dalam pengamalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, seorang pendidik hendaknya menyampaikan betapa pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut dengan syarat dan rukunnya, seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji, maupun yang lainnya. Dalam hal ini, guru juga harus memperhatikan emosional peserta didik, sehingga dalam menyampaikan materi tentang ibadah ini, para peserta didik ini merasa merindukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Pendidikan sosial merupakan proses pembinaan kesadaran sosial, sikap sosial, dan keterampilan sosial agar para peserta didik hidup dengan baik dan hormat di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini ka bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun wa syabbaka asabi'ah. Yang artinya, dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu laksana bangunan yang kokoh, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Beliau pun memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Analogi bagaikan satu bangunan ini maksudnya semua umat muslim saling menopang dalam persatuan. Jika ada bagian yang lemah, maka tidak dapat dikatakan sebagai bangunan yang kokoh. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan jasmani dan rohani. Yang pertama, pendidikan jasmani. Salah satu sarana pendidikan jasmani yaitu dengan berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh. Olahraga bertujuan untuk menguatkan fisik kita dan mendidiknya agar terampil dalam melaksanakan gerakan. Bahkan, Islam sangat menginginkan agar generasinya memiliki fisik yang kuat dan kokoh.
Di antara tujuan pendidikan jasmani adalah menjaga dan memelihara kesehatan badan, termasuk organ-organ pernafasan, peredaran darah, pencernaan, melatih otot-otot, dan urat syaraf. Pendidikan jasmani menekankan pada proses pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani untuk mendapatkan kebugaran dalam berbagai hal. Pendidikan jasmani yang dicontohkan Rasulullah SAW diantaranya ada memanah, berkuda, menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini sangat berpengaruh pada kesehatan dan keadaan jasmani seseorang. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya yaitu menjaga pola makan. Pola makan seseorang akan berpengaruh pada kesehatan jasmaninya. Pola makan yang baik yakni pola makan yang tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu pendidikan rohani. Pendidikan rohani ditekankan pada upaya kita dalam pengembangan potensi jiwa manusia agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada kebaikan dan menghindari kepada kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Rasulullah menegaskan bahwa Allah lebih menghargai hati yang bersih dan amal yang soleh daripada bentuk tubuh yang cantik, gagah, dan harta yang banyak. Itu berarti bahwa sebagai hamba Allah, setiap muslim harus berupaya mendapatkan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita membersihkan hati? Salah satu cara kita untuk membersihkan hati yaitu dengan memperbanyak mengingat mati dan memperbanyak membaca Al-Quran. Apabila seseorang banyak mengingat mati, maka ia akan termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan banyak beribadah, hati seseorang akan menjadi tenang dan tentram, demikian juga dengan membaca Al-Quran. Untuk itu, kita harus menjaga jasmani dan ruhani kita supaya tetap sehat, agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ada hambatan apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya Cahya Bahtiar akan melanjutkan materi hadis tarbawi, materi pendidikan, yaitu pada poin pendidikan akal atau intelektual. Nah, pendidikan akal adalah proses meningkatkan kemampuan intelektual sehingga mampu menyesuaikan diri dari perkembangan zaman dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Di akal itu adalah pemberian langsung dari Allah kepada manusia. Makanya dalam Islam sendiri, akal adalah sebuah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, di sini ada sebuah hadis tentang pendidikan akal yang berbunyi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la taqduruna qadarah. Jadi artinya berpikirlah tentang ciptaan dan janganlah berpikir tentang pencipta, karena kamu tidak akan mampu memikirkannya. Nah, jadi hadis tersebut memberikan gambaran bahwa akal kita itu terbatas. Makanya kita harus sadar bahwa la haula wala quwata illa billah, dia tidak ada kekuatan dan upaya selain kuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita sudah menerapkan
seperti itu, maka kita akan timbul, tidak akan sombong. Sepintar-pintar manusia, sepintar-pintar akalnya manusia, maka ketika kita sudah berpikiran seperti itu, maka kita terhindar dari sifat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pendidikan seksual dalam Islam. Nah, pendidikan seksual dalam Islam itu sendiri sangatlah ketat. Karena apa? Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memanusiakan manusia. Kita sudah tahu sendiri bahwa sebelum Islam datang, yang namanya orang itu seperti binatang di jalanan, pokoknya ya seperti binatang lah, tidak memanusiakan manusia. Maka Islam datang hadir itu untuk meluruskan atau memperbaiki itu. Jadi memanusiakan manusia. Di sini ada hadis Nabi dalam hadis yang artinya adalah laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya, dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lainnya dalam satu selimut, dan perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lainnya dalam satu selimut. Nah, di sini berarti dalam pendidikan seks dalam Islam itu harus diajarkan pada usia sedini mungkin untuk membiasakan perilaku sampai akhirnya dewasa. Nah, untuk itu sekian dari saya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada kekhilafan baik perkataan, perbuatan atau materi yang kurang berkenan pada teman-teman, kami mohon maaf, banyak-banyak mohon maaf. Sebelum pamit, simpulannya adalah tidak ada manusia yang kuat dan hebat. Manusia yang kuat adalah manusia yang bisa menahan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Dan manusia yang kuat, manusia yang hebat adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Seperti itu. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.